Saya mau melaporkan kejadian pembunuhan, Pak. Siapa nama saudara? Saya Sartono Mukhtar yang melakukan pembunuhan itu. Barangkali ada hal-hal yang belum kalian ketahui. Sabar, Rob. Sabar. Tapi kali ini Papa betul-betul kelewatan, Om. Sejak Mama meninggal, kelakuan Papa berubah 180 derajat. Mabuk-mabukan, judi, main perempuan. Sekarang mencoba membunuh orang lagi. Mana anakku? Sejak kemarin yang menghilang di rumahku. Kau simpan di mana dia? Emangnya rumah ini biro tempat mencari orang yang hilang? Robi, kami hanya mau tanya apa Mirna ada di sini. Tunggu sampai aku temukan anakku. Nanti aku baru bikin perhitungan sama kamu. Ingat itu. Kamu tahu nggak Mirna bersembunyi di rumah gue? Kamu di situ? Iya. Aku akan segera menemuimu. Kalau pintu pagarnya digembok, kamu lewat samping aja, dari belakang. Robi. Mirna. Halo. Kurang ajar. Kau bilang kau tidak tahu di mana anakku bersembunyi. Padahal setiap sore kau datang ke tempat persembunyian di sini. Papa, baru kemarin Robi tahu Mirna di sini. Diam. Jangan kamu berdebat dengan papamu di sini. Nanti kau berurusan dengan papa di rumah. Di sini aku mau hadapi bajingan anak muda ini. Biar dia tahu di negara ini masih ada hukum. Kau tahu? Kau bisa masuk penjara karena menculik anak orang. Menculik? Percuma saya sekolah jadi pengacara kalau tidak bisa membedakan tindakan penculikan dengan pertemuan dengan anak om yang lari dari rumahnya. Kau juga ikut terlibat dalam hal ini. Pura-pura mengebok pintu dari luar. Pak, jangan salahkan Rini dan Robi. Mirna lari dari rumah karena keinginan Mirna sendiri. Terus saja kamu membela dan menutupi kesalahan anak pembunuh ini. Rob! Aku peringatkan yang terakhir kalinya. Dengarkan semua dan saksikan kata-kataku. Kalau kamu melawan lagi, jangan menyesal kalau sampai terjadi tuan darah. Aku rela masuk bui seperti Seton Mokhtar karena terpaksa membunuh seseorang. Mama kasih tahu di mana Mirna ya? Tidak pernah Mama bicara soal tempat tinggalmu. Tapi Mama dengar Papa menyewa seorang detektif untuk membuntuti Robi. Ya ampun, kok Papa begitu sih? Kalau begitu Papa sudah menganggap Mirna sebagai musuhnya. Papamu tuh sudah nekat, sayang. Dia akan membunuh Robi kalau kamu masih berhubungan dengan dia. Makanya kamu dengerin nasihat Mama dong. Mama jangan khawatir. Semuanya sudah berakhir. Kejadian yang telah menimpa papaku dan kelakuan papaku pasti telah menjadi perhatian papa kamu, Nit. Aku jadi ragu bila hal ini menjadi rintangan bagi hubungan kita berdua. Jangan pesimis gitu dong, Rom. Pandangan papaku jauh lebih luas. Papaku tidak memasalahkan hal ini. Malah sebaliknya. Papa sangat prihatin pada ayahmu atas kejadian ini, Rom. Aku benar-benar merasa bingung sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Hanya dengan berada di samping kamu, aku merasa lebih tenang. Bagaimana, Pak? Kapan kasus saya dibawa ke pengadilan? Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti yang lain agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apa ada saksi mata dalam kasus ini? Kami telah menemukan sidik jari dari 2 orang di tempat kejadian. Ini akan membuka tabir rahasia ini, Pak. Mudah-mudahan
dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah harapan bagi keluargaku. Apa salahku? Sampai putriku satu-satunya sudah tidak menghargai aku sebagai ayahnya. Mungkin dia hanya menginginkan haknya sebagai anak yang sudah dewasa, Pak. Papa ingat dulu. Papa pernah berkata kepada keluarga Papa, lebih baik mati digiling kereta api kalau tidak boleh nikah dengan Mama. Ya, semuanya berulang seperti putaran jarum jam. Cuma waktu yang membedakan. Terima kasih, Ma. Kesabaranmu telah membantu untuk menyadarkan aku bahwa dulu kita pernah muda juga. Anakku telah mewarisi kekerasan hatiku. Dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mama tahu, Papa sangat mencintainya. Mirna, Mir. Soal kamu dan Robi, Papa sudah menyadari kekeliruan Papa. Dan Papa sudah menyetujui kamu menikah dengan Robi. Betul, Pak? Ya. Betul, Pak? Ya. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Pak. Tapi, Pak, sebenarnya ada yang ingin Mirna sampaikan pada Papa. Mirna tidak akan merasa tenang sebelum menceritakan kepada Papa dan Mama. Apa itu? Selamat malam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Ada apa, Mirna? Tenang, Pak. Papa duduk dulu. Ada apa sebenarnya, Mirna? Sulit sekali untuk saya menjelaskannya. Sebenarnya sayalah yang melakukan pemukulan terhadap Bustaman. Hah? Apa? Mirna. Tidak mungkin ini terjadi. Betul, Pak. Mirna yang melakukan. Bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Bisa, Pak. Begini. Waktu itu Papa memaksa mengajak saya pergi ke Surabaya agar saya melupakan Robi. Tapi saya tidak mau. Lalu saya kabur, pergi dari rumah. Tapi yang ada bukan Robi di sana, tapi Bustaman, paman Robi. Karena hal inilah saya tadi menelpon Bapak. Cerita Anda tidak ada saksi mata. Maka ada 3 kemungkinan dalam kasus ini.
Bisa jadi cerita Anda benar. Atau mungkin Anda ingin menyelamatkan seseorang. Tidak, Pak. Atau mungkin Anda bercerita ini semua karena tekanan seseorang. Sama sekali tidak, Pak. Tolong bebaskan Pak Muhtar. Sayalah yang lebih pantas berada di balik tali besi. Tidak, ini tidak bisa terjadi, Mirna. Kamu kira masalah ini gampang? Pak, sidik jari Mirna akan membuktikan semuanya. Anda bersedia menjadi saksi dalam sidangnya Pak Muhtar? Siap, Pak. Sekaligus sebagai tertuduh. Tangkaplah saya, Pak. Dia mau memperkosa saya, Pak. Betul. Betul, Pak. Saya mau diperkosa. Ya, halo. Betul? Apa? Ya, saya segera ke sana. Mohon sebentar saja ya Pak, karena pasiennya baru saja sadar. Saya mengerti. Selamat malam, Pak Bustaman. Selamat malam. Anda kenal dengan Nona Mirna Purnomo? Mirna. Mungkin ya, mungkin juga tidak, Pak. Aduh. Ingatan saya masih belum sempurna. Dari situ sudah bersedia memberi kesaksian di pengadilan bahwa Anda telah mencoba untuk memperkosanya. Hah? Memperkosa? Cerita bohong apa lagi ini? Karena Anda hendak memperkosanya, dia memukul Anda hingga begini. Itu saksi dusta, Pak. Saya tahu. Mereka pasti mau memutarbalikkan fakta dengan membayar orang lain untuk mengambil alih perkaranya. Mentang-mentang dia orang berduit. Mohtar itu mencoba membunuh saya, Pak. Karena dia benci dan dendam pada saya. Padahal dia itu suami dari kakak perempuan saya, Pak. Akan kami selidiki kebenaran omongan Anda. Terima kasih. Papa sekarang sudah berubah. Oh ya? Dia sudah mau menerima hubungan kita. Bener, Rob? Aku senang mendengarnya, Mir. Rob, sebenarnya bukan itu aja yang saya mau bilang sama kamu. Apa? Masalah apa, Mir? Sebenarnya, saya udah lama mau bilang ini sama kamu. Cuma ayah kamu larang saya. Tapi saya tidak tega melihat orang yang tidak bersalah mendekam dalam penjara. Hei, tunggu dulu. Kamu nih ngomong apa sih? Sebenarnya saya yang memukul Bustaman, Rob. Kamu jangan bercanda. Dia memperkosa saya. Kamu ngomong apa sih? Rob, ayah kamu datang membela saya. Ya Tuhan, kenapa baru sekarang kamu cerita sama aku? Saya bingung, Rob. Saya bingung. Tapi Rob, saya sudah cerita sama polisi. Tapi ketika polisi mau memeriksa Bustaman malah mau menuduh balik dengan tuduhan bahwa ayah kamu yang melakukan semua itu. Apa untungnya Om Bustaman berbohong dalam hal ini? Apalagi saya, Rob. Saya tidak mengerti. Tapi Rob, kamu harus percaya sama saya. Saya tidak mungkin bohong sama kamu. Kalau benar yang dikatakan Mirna, apa untungnya Om Bus berbohong dalam hal ini? Itu yang sedang kami selidiki.
Tapi sebagai mantan narapidana yang baru bebas dari hukuman 5 tahun penjara. Maaf Pak, apa Bapak tidak keliru? Om Bustaman itu bukan baru keluar dari penjara, tapi baru datang dari Amerika. Dari Amerika? Setahu saya penjara Cipinang itu bukan di Amerika, tapi di Jakarta Timur, Jatinegara. Dan itu tempat yang layak buat seorang perampok yang membunuh korbannya. Jadi dia bohongi kami? Ya, bisa juga dia berbohong. Sebab di samping dia tidak mau dituduh telah mencoba memperkosa Nona Mirna, dia juga tidak suka dan benci pada ayah Anda karena kasus dia diperkarakan dulu. Hal ini seperti tidak masuk akal. Om Bustaman itu begitu baik pada kami. Baik, belum tentu benar. Tapi semua itu perlu bukti dan saksi untuk menyatakan Om Bustaman itu bersalah. Ya, begitulah. Halo Om. Robi, Om gembira sekali kau datang. Om tahu siapa Mirna? Tentu saja. Dia ini kan tunanganmu kan? Kata Pak Sukamto, Om baru keluar dari penjara. Bukan dari Amerika. Ya, kalau itu benar, Rob. Tapi ayahmu yang menjatuhkanku ke dalam penjara dengan tuduhan palsu. Dia menuduhku merampok, membunuh, lalu menjebloskanku ke dalam penjara. Semua itu dia lakukan karena dia tidak suka aku berhubungan terus dengan istrinya, kakakku almarhum. Aku kan adiknya satu-satunya. Setelah aku keluar dari penjara, aku sengaja menyiasatkanmu, bro. Seakan-akan aku baru pulang dari Amerika. Tapi semua itu kulakukan untuk menjaga nama baik dan martabat keluargamu, Rob. Apalagi dengan citra-citra buruk ayahmu akhir-akhir ini. Kata Mirna, Om mencoba berbuat sesuatu yang tidak senonoh dengan dia. Robi, Mirna, Robi ini Mirna, Rob. Dia ini sudah seperti keponakanku sendiri. Mana mungkin aku tega berbuat yang tidak padanya? Ya. Sudah seperti mimpi buruk saja. Dalam keadaanku yang seperti ini, aku lebih baik mati saja daripada dituduh yang tidak-tidak. Paman tidak mungkin tega berbuat seperti itu, Rob. Bohong! Bohong dia, Rob. Dia bohong. Kalau lihat tingkah ayahku belakangan ini, aku nggak tahu harus percaya siapa, Mir. Rob paling tidak percayalah saya, Rob. Suster! Ada apa, Pak? Saya mau buang air, suster. Sebentar ya. Silakan keluar sebentar.
Bagaimana pendapatmu setelah mendengar semua ini? Aku jadi khawatir. Jangan-jangan kita telah berlaku tidak adil sama Papa. Kamu ini pengacara, Rob. Kalau kamu sendiri bingung menghadapi soal beginian, apalagi aku. Kamu harus melihatnya dengan mata ilmu pengacaramu. Jangan emosional. Yang wajar-wajar aja. Biar kau tahu, Rom. Lebih mudah mengatasi masalah orang lain daripada membereskan soal pribadi. Ya. Aku tahu masalah yang kamu hadapi tidak kecil. Tapi pada saat berduaan seperti ini, apakah kamu tidak menikmatinya, Rom? Tentu aku menikmatinya. Ada suara air danau, ada suara serangga malam, ada angin yang meniup harum rambut kamu, dan ada genggaman tangan kamu yang lembut. Tapi ada juga pertanyaan. Kamu mau tanya apa? Apakah benar Mirna akan diperkosa Om Bustaman? Entahlah, Nit. Bukti-buktinya masih dicari. Seandainya aku yang mengalami peristiwa seperti itu? Tentu aku akan membela kamu. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Lalu, umpamanya cinta kita dirusak orang, lantas karena merasa kecewa, aku bunuh diri seperti Juliet. Apakah kamu akan bunuh diri juga seperti Romeo? Gampang amat menyanyiakan hidup ini. Kalau aku sih, jelas cari cewek lain dong. Ngeledek kamu ya. Mohon bantuan Nak Mirna untuk dapat menjelaskan kepada Nak Robi dan Romi tentang kebenaran dan sandiwara yang selama ini kami rahasiakan dari Robi dan Romi, bahwa Pak Mokhtar tidak jatuh bangkrut. Tapi Pak, apa saya pantas untuk menyampaikan ini semua? Lagi pula, apa tidak terlalu terburu-buru? Tidak, Nak Mirna. Justru Nak Mirna lah yang paling tepat untuk menyampaikan. Keadaan sekarang ini, Nak Mirna, sudah jauh daripada apa yang kita bayangkan. Sampai-sampai Pak Mokhtar masuk tahanan. Dan anak-anaknya membencinya. Tapi saya yakin kalau saya bongkar rahasianya Pak Mokhtar akan marah sekali, Pak. Itu resiko. Supaya Nak Mirna tahu apa yang diharapkan Pak Mokhtar dari anak-anaknya itu sebagian besar sudah terwujud. Memang sih kalau dipikir kelakuan Robi dan Romi sudah jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya ya Pak. Oleh sebab itu sudah saatnya misteri ini kita buka kepada Robi dan Romi. Saya akan bantu Pak Mariono. Jangan ceritakan apa-apa pada anak-anakku. Nanti dapat merusak suasana. Aku toh dalam keadaan baik-baik di sini. Aku yang nggak tahan, Mo, melihat kebencian anak-anak padamu. Mereka harus mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bustaman sudah sembuh dan menuduhmu sebagai pembunuh. Biarkan saja. Aku harus menerima risiko ini demi kebahagiaan anak-anakku di kemudian hari. Apa kau yakin anak-anakmu akan bahagia? Aku yakin. Maksud yang baik, betapapun pahitnya, insya Allah akan menghasilkan buah yang manis. Apa yang kamu maksud tentang kebenaran dari papaku? Pertama, ayah kalian bukan seorang pemabuk, bukan tukang main perempuan, dan bukan seorang pembunuh. Kenyataannya memang begitu. Rob, dengar Rob. Dengar, sejak ibu kalian meninggal, ayah kalian ingin merubah kalian agar supaya kalian sadar
dengan pura-pura jatuh miskin dengan dalih perusahaannya diambil alih oleh Pak Mariono. Bagaimana pura-pura? Kenyataannya kita masih susah. Iya kan, Rob? Sengaja, Rob. Sengaja dia membawa kalian ke dalam rekayasa kemiskinannya. Diam-diam beliau sudah merubah sifatnya. Justru persis seperti apa yang pernah kalian lakukan pada saat kalian masih menjadi anak orang kaya. Pulang tengah malam, mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan. Rob, semuanya itu dia lakukan untuk usaha memberikan cermin di hadapan kalian. Agar kalian itu sadar bahwa perbuatan itu sia-sia dan memalukan. Tapi Mirna... Robi, biarkan Mirna cerita dulu. Hari demi hari, kelakuan kalian berubah kan? Dia berhasil, Rob. Rom. Kalian sekarang jadi lebih menghargai bahwa hidup itu mahal harganya. Pantas waktu perusahaan Papa direbut oleh Mariono, Papa tenang-tenang saja. Goblok benar kita, Rob. Padahal Papa bisa menuntut lewat jalur hukum, tapi Papa tidak melakukan apa-apa kan? Benar, Rom. Iya. Iya, tapi kebahagiaan ayah kalian hanya sementara. Pada saat Bustaman keluar dari penjara, lalu dia tahu sandiwara rekayasa ayah kalian, mulailah dia memeras ayah kalian terus-menerus. Pada saat Bustaman mau memperkosa saya pukul dia sampai saya pikir dia mati. Ayah kalian datang menolong saya, menyuruh saya pergi. Semua itu dia lakukan karena dia sayang sama kamu, Rob. Dia mau menanggung semua resikonya. Sekarang dia meringkuk dalam tahanan. Demi aku, Rob. Maafkan aku, Mir. Aku percaya padamu sekarang. Rob, saya rasa jarang sekali yang mempunyai hati seluas samudera seperti ayahmu. Ya Tuhan, jadi selama ini Papa hanya bersandiwara untuk memberi pelajaran kepada kami menemukan arti kehidupan. Bagaimana keadaan? Sehat-sehat? Lihat, siapa yang datang bersama aku? Robi tidak tahu apa Papa mau memaafkan Robi yang sudah terlalu bersalah dalam kata-kata dan perbuatan terhadap Papa selama ini, Pak. Kalau saja Robi dan Romi mengetahui siasat Papa dan Om Mariono adalah untuk membuat kami sadar, tentu kami tidak akan kurang ajar dan sekasar itu terhadap Papa dan Om Mariono. Ya, inilah kenyataan yang kalian harus tahu. Pengorbanan Om Mariono sudah terlalu besar untuk menyelamatkan keluarga kita. Sampai dia dicaci maki oleh tetangganya, teman-temannya, menuduh dia jahat, kejam, sadis, serakah. Padahal dia hanya menjalankan sebuah sandiwara untuk menyelamatkan kalian. Bersyukurlah
minta maaf terhadap apa yang telah kalian lakukan terhadap dia. Kami sudah minta maaf, Pak. Sampai mati pun kami tidak akan melupakan jasanya, Pak. Kukira orang tua yang terbahagia sekarang ini adalah kau, Mok. Karena kau telah memiliki anak-anak yang penuh kesadaran dan mengerti apa arti kehidupan. Papa, Robi akan berusaha membebaskan Papa dan menjebloskan Om Bustaman ke dalam penjara. Kau dengar, Mariono? Ya. Itu kedengarannya seperti suara seorang pengacara yang bakal menjadi sukses. Pengakuan Mirna akan memberatkan saudara Bustaman. Malangnya dalam kasus ayah kamu, kesaksiannya justru memberatkan dirinya sendiri. Tapi Bustaman kan tidak mati. Betul. Hakim tidak akan mengabaikan niat seseorang untuk membunuh. Ayah kamu akan dihukum berat. Kecuali kalau kamu bisa membuktikan bahwa saudari Mirna yang memukul kepala Bustaman itu untuk membela dirinya. Dan kalau Anda mau membantu saya bisa dapatkan bukti. Persidangan itu akan ramai. Akan ada wartawan, ada masyarakat yang akan mengikuti jalannya sidang itu. Pengacara Bustaman akan menyerang kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Dia berusaha membuat kamu seperti seorang pembohong. Apakah kamu tidak takut? Enggak, Rob. Saya nggak takut. Ayah kamu itu benar. Sampai kapanpun harus dibela. Saya sudah pasrah, Rob. Yakinlah, Mirna. Tuhan beserta kita. Dengar, Ma. Sidang pengadilan milioner Sartono Mokhtar. Kasus ini berat sebelah karena tertuduh telah merubah kesaksiannya dari bersalah menjadi tidak bersalah. Dan bertindak sebagai pembela, dibentuk sebuah tim pembela. Salah satu dari anggota tim pembela itu adalah putra tertuduh sendiri. Dan bertindak sebagai saksi adalah calon mantu tertuduh. Korban peristiwa tidak bisa hadir pada hari ini karena masih dirawat di rumah sakit akibat luka di kepalanya. Kira-kira menurut Papa, Robi bisa memenangkan perkara ini nggak? Aku kira tipis harapan buat Mokhtar menang. Mama lihat, kasus ini melibatkan keluarga kita. Mama tidak perlu khawatir. Kadang-kadang perahu kebenaran itu jalannya memang terombang-ambing. Tapi toh akhirnya kebenaran juga kan yang akan menang. Apa yang mau kau lakukan di sini? Mestinya kan kau di penjara. Aku kabur dari tahanan. Kasus itu terlalu berat. Bustaman, sebelum aku masuk penjara karena perbuatan kejahatan yang tidak pernah kulakukan, aku akan bunuh kamu terlebih dahulu supaya kamu tidak mengganggu lagi anak-anakku, sehingga mereka memihak dan menyayangimu. Kau benar-benar bangsa. Ya. Tolong jangan bunuh aku, Bang. Aku akan ke pengadilan dan menceritakan yang sebenarnya. Bahwa kamu mencoba memperkosa Mirna? Ya. Dan Mirna menghantam kamu karena membela diri? Ya, dia membela diri. Lalu aku jatuh dan terbentur tangga. Dan aku tidak bersalah? Ya, Bang. Abang tidak bersalah.
Bustaman, kamu telah mengakui semua kejahatan kamu. Dan tim Pak Muhtar ini telah merekam semua pengakuan kamu. Dan kami semua di sini adalah sebagai saksinya. Suaramu akan berkumandang di pengadilan besok. Kau memperdaya aku. Kupikir kau benar-benar mau membunuhku. Buat apa aku harus mengotori tanganku dengan tubuhmu yang najis? Saya tidak layak ditahan, Pak. Saya kan sudah katakan di pengadilan bahwa semua yang ada di dalam tape itu bohong, Pak. Tidak benar. Sebenarnya hakim telah menjatuhkan hukuman yang sangat ringan sama kamu. Pak! 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 Saya merasa sangat bahagia karena dapat bertemu pada acara syukuran malam ini. Alhamdulillah, keluarga saya telah selamat melalui masa cobaan yang sangat berat. Berkat bantuan dan dukungan teman-teman saya yang penuh pengertian bahwa rekayasaan seolah-olah perusahaan saya bangkrut adalah untuk menyelamatkan hari depan anak-anak saya. Dan semua itu sekarang telah berlalu. Anak-anak saya sedang memasuki hari depan dan hidup baru yang baik. Saya yakin arwah ibunya ikut menyaksikan acara yang sedang kita lakukan ini. Dan khususnya kepada calon besan, calon menantu saya yang penuh pengertian dan toleransi, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penghargaan yang besar kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta